hati kami, bagi hamba-Mu ini menjadi alat. Amin. Berbicaralah Tuhan lewat penyampaian firman Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Salam. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya melanjutkan khotbah saya hari ini, genaplah 13 tahun 13 Pentakosta. Jemaat ini dibangun oleh Tuhan. Ya, 13 tahun yang lalu hari Pentakosta 2009 tepat 13 tahun hari ini. Ya. Yang tadinya saya udah tidak lagi punya keinginan sama sekali untuk melayani di dalam penggembalaan. Saya ingin waktu itu memfokuskan diri saya menjadi pengajar, ya, menjadi guru, dan sempat menjadi guru di SMA Mati Lestari, dan sempat menjadi dosen di Distrik Apostolik. Tapi di awal 2009 Tuhan berbicara kepada saya. Setelah saya melepaskan penggembalaan, menyerahkan penggembalaan ke pusat tahun 2000 di Padang. Karena waktu itu saya merasa kapok, ya, menjadi gembala itu. Ya. Karena menjadi gembala itu waktu saya di sana, ya, harus seperti malaikat. Tidak boleh ada sedikit, ya, sedikit saja pun tidak boleh ada kekurangan, ya, kekurangan sedikit. Sebab di sana itu, maaf kata, sudah 6 pendeta sebelumnya, dan saya pendeta yang ke-7, dan semua berakhir dengan tragis. Ya, semua pergi dengan, ya, dengan sakit hati. Tapi kalau saya keluar dari Padang bukan karena sakit hati, tapi karena saya memohon sama Tuhan supaya bisa meninggalkan tempat itu, ya, dan Tuhan mengizinkan. Karena waktu di sana itu namanya juga pendeta yang digaji, ya, pendeta yang harus bisa diatur. Kalau nggak bisa diatur, ya, dicampakkan. Dan persoalan saya tinggalkan gereja itu bukan karena intern di dalam gereja, tetapi karena dari pusat. Ya, pusat bukan mengintervensi. Setelah gereja itu bagus, baik, ya, setelah gereja itu dipulihkan, ingin diambil kembali dengan ada beberapa orang ingin mengambil alih. Dan itu terbukti. Mereka membuat, entah bagaimana caranya, membuat surat dari pusat bahwa seseorang menjadi gembala definitif waktu itu, dan saya ketahui dan ditunjukkan oleh orang Depak. Maka saya berkesimpulan saya harus mengundurkan diri. Dan Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sana itu saya betul-betul mengandalkan Tuhan. Saya harus berdoa sekali 3 jam. Setelah berdoa pagi di Stone, maka jam 9 pagi juga harus berdoa, ambil doa 1 jam. Setelah itu jam 12 saya juga harus ambil doa 1 jam. Setelah itu jam 3 saya juga harus ambil doa. Kalau kebetulan tidak pelayanan, besok ke rumah jemaat jam 6 sore juga saya harus ambil doa. Betul-betul menghabiskan waktu mengandalkan Tuhan. Dan justru karena karunia-karunia berkembang,
banyak orang yang dipulihkan. Ya. Ada orang juga yang nggak senang. Karena apa? Dosanya selalu ditemplak. Lalu dikatakan kepada pusat, itu pendeta Romulus itu, kalau belum semua bernubuat jemaat itu tidak berhenti memimpin penyembahan. Jadi saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, ternyata kalau Roh Kudus bekerja dengan baik dan jemaat dipakai Tuhan, gak semua orang suka. Nah, dan waktu itu saya masih muda, pengalaman saya masih cetek di dalam penggembalaan. Saya hanya belajar dengan Tuhan. Ya, akhirnya saya tinggalkan Padang. Permisi, saya serahkan kepada pusat kembali dengan surat pengunduran diri ke Medan ini, dan saya melanjutkan pendidikan di Medan ini supaya bisa jadi guru dan bisa jadi dosen. Akhirnya saya mengajar dan saya tidak lagi terjun di dalam penggembalaan, tetapi setiap minggu saya tetap aktif di dalam pelayanan. Tetap aktif dalam pelayanan. Meskipun bukan jadi gembala, tapi Tuhan menyuruh. Waktu itu saya sakit, mulai tahun 2003 saya sakit. 2009 itu Tuhan berbicara kepada saya mengatakan, engkau akan sembuh perlahan-lahan, engkau akan sembuh perlahan-lahan jika engkau melayani pekerjaan Tuhan. Itu jelas sekali saya dengar secara audible di telinga saya. Waktu saya sedang di kamar mandi dalam keadaan merasa sakit parah. Lalu saya kami bergumul, dan kami buka lagi jalan Perkutut ke rumah pelayanan ini. Tepatnya hari Pentakosta 2009. Hari ini 13 tahun puji Tuhan, Tuhan yang memimpin. Dan pelayanan itu pelayanan itu kadang-kadang jemaat gak ada yang datang. Kami hanya berlima saja. Kami bikin kursi melingkar. Ya, kami berdoa. Anak-anak masih kecil-kecil. 2009 Yusak ini umurnya baru 14 tahun. Adiknya 12 tahun. Kami tetap setia. Kami tetap adakan ibadah. Jadi saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena hari ini temanya Pentakosta, dan Pentakosta ditandai dengan berdirinya gereja awal, di mana dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, dikatakan dalam peristiwa Pentakosta, Kisah pasal 2, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, belum sulali, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Ketika bunyi itu terdengar, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua ini yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, orang Persia maksudnya, dan Media,
juga Persia. Elam penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, yang orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah awalnya berdiri gereja di Yerusalem pada tahun 33 yang ditandai dengan turunnya Roh Kudus. Dan sebelum Roh Kudus turun ke atas murid, setelah 50 hari kebangkitan Tuhan Yesus, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga, sebelumnya juga Nabi Yohanes Pembaptis juga berkata kepada mereka, dikatakan begini, ketika orang banyak datang untuk minta dibaptis, dan orang banyak itu mengira bahwa Yohanes Pembaptis itulah Mesias yang mereka tunggu. Mereka kira Yohanes Pembaptislah Mesias yang mereka nanti-nantikan, seperti apa yang dikatakan oleh para nabi. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan demikian di dalam Yohanes pasal 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi Yohanes Pembaptis itu tugasnya hanya membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian, maksudnya Yesus, daripada aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum atau 3,5 tahun sebelum jemaat mula-mula dibaptis oleh Roh Kudus, sebelumnya Yohanes Pembaptis sudah memberitahu, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Kalau ada di sini yang sudah tamat SD, coba dulu tanya. Tamat SD, apa tanda tamat SD? Ijazah atau surat tanda tamat. Jadi kalau orang bertobat harus ada tandanya. Apa tandanya? Tanda pertobatan. Tanda pertobatan adalah baptisan. Bukan saya yang katakan, Alkitab yang katakan. Tidak ada yang bisa membantah ini. Aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Jadi baptisan itu tanda pertobatan, bukan tanda Kristen. Dan dikatakan, tetapi ia yang datang kemudian daripada aku, ia lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dan sebelumnya Yesus juga sudah berkata, menyampaikan hal itu kepada Nikodemus. Ketika suatu malam Nikodemus dengan diam-diam menjumpai Yesus, dia berkata, Guru. Dia katakan, Guru yang baik, aku tahu engkau datang dari Tuhan. Bagaimana aku bisa masuk dalam kekekalan? Nikodemus seorang Sanhedrin, 70 tua-tua Israel di dalam mahkamah agama Yahudi, malam itu datang menemui Yesus dengan diam-diam dan bertanya, karena dia belum yakin bahwa dia diselamatkan.
Dan dia datang kepada Yesus. Bagaimana caranya supaya dia diselamatkan, supaya dia bisa hidup dalam kekekalan. Bayangkan profesor Alkitab, profesor hukum Taurat, Talmud, Misnah, ahli orang Yahudi, ahli agama Musa, salah seorang Sanhedrin, karena Sanhedrin itu hanya 70 orang. Dari seluruh sarjana Israel hanya 70 orang yang bisa menjadi Sanhedrin, dewan agama. Yesus berkata, engkau harus lahir dari air dan roh. Oh, Yesus, engkau harus dilahirkan kembali. Dia bilang, bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali? Aku sudah tua, masuk ke perut ibuku. Lalu Yesus mengatakan, percuma engkau belajar, percuma engkau orang Farisi, percuma engkau belajar agama. Engkau harus lahir dari air dan roh. Peristiwa lahir dari roh dimulai dalam Pentakosta, di dalam jemaat Tuhan, dalam gereja mula-mula atau eklesia. Dan hari ini saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sedang memperingati hari lahirnya gereja. Gereja itu tahun 33 lahir. Hari ini 2022 kurang 33 berapa? Coba ibu kita, ibu gembala, berapa ibu gembala? Hah? Banyak. Macam mana ibu gembala ini, percuma akuntan? Kalau aku memang nggak bisa menghitung, nggak paham dia aku menghitung. 1990. 91. 89. Jadi udah 1989 kali dirayakan. Gereja ditandai dengan ini. Jadi kita mengenal, gereja mengenal 3 baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api. Aku sudah baptisan api, sudah baptisan air, Pak Gembala, Pak Pendeta. Tapi 2 lagi aku belum terima. Macam mana? Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan memperlengkapi jemaat dengan 2 baptisan lagi? Tidak cukup ke 1 baptisan? Alkitab mengatakan tidak, secara implisit. Ya, secara implisit Alkitab tidak mengatakan cukup. Karena apa? Karena Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapakku menyediakan tempat bagimu, dan aku akan mengirimkan penghibur yang lain kepadamu, yaitu Roh Kudus. Karena Bapak Ibu, orang yang tidak dibaptis Roh Kudus tidak akan kepenuhan Roh Kudus. Tanda orang dari penuh Roh Kudus, dia kepenuhan Roh Kudus ditandai dengan glosolali, dengan bahasa-bahasa di lidah. Bukan saya bilang, tapi itu Alkitab. Dan saya sudah meneliti ini, karena itu kebetulan bidang saya adalah nematologi, yaitu karunia-karunia roh. Jadi Bapak Ibu kekasih, 3 baptisan ini harus diterima semua orang Kristen. Karena tanpa baptisan ini, orang tidak akan mampu berjalan di dalam kekristenannya yang
dalam Kristenannya yang sejati. Bahasa roh salah satu kepenuhan Roh Kudus. Salah satu karunia. Karena karunia Roh Kudus itu ada 9. Salah satunya berbahasa roh. Kita lihat di 1 Korintus pasal 12. Di dalam 1 Korintus pasal 12 dikatakan, sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata-kata terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat 4-nya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, wisdom. Dan kepada yang lain roh memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, mahrifat. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Jadi iman itu timbul ya dari pekerjaan roh. Orang tidak bisa percaya kepada Yesus, tidak bisa menerima Yesus menjadi Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakan. Tidak bisa orang datang kepada Yesus kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakannya. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Dan kepada yang seorang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki Allah. Jadi saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memperlengkapi orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Orang tidak akan bisa percaya kepada Yesus dan mengasihi Yesus kalau bukan Roh Allah yang bekerja. Dan Yesus berkata, dan tak seorang pun datang kepadaku kalau bukan Bapakku yang menarik. Jadi semua dikerjakan Tuhan. Semua ketetapan Tuhan. Jadi saudara datang ke tempat ini bukan karena kemauan saudara, bukan karena keinginan saudara, tapi Rohlah yang mengerjakan itu semua. Dan pekerjaan Roh itu multifungsi, bukan multitafsir, multifungsi. Kan begitu sulit untuk percaya Yesus itu Tuhan. Kalau begitu gampang percaya Yesus itu Tuhan, sudah semua penduduk dunia ini menjadi Kristen. Karena secara logika tidak bisa diterima bahwa Allah itu Tritunggal.
Padahal Yesus mengatakan Allah itu Ehad, satu tunggal, Esa. Tapi pada kenyataannya dirumuskan menjadi Tritunggal. Oleh karena itu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur. Kita sangat bersyukur karena Allah yang mengerjakan itu semua di dalam hidup kita. Amin. Dan kesempurnaan saudara menjadi Kristen, saudara itu harus diperlengkapi dengan karunia-karunia. Waktu murid-murid dan para rasul belum diperlengkapi dengan karunia-karunia, mereka bersembunyi ketakutan, penakut. Tetapi waktu hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan ditandai berglosolali, berbahasa lidah, dan mereka berani menjawab. Di dalam Kisah Rasul pasal 3, pasal 2, untuk melanjutkan yang tadi, Paulus menjelaskan kepada orang banyak itu karena di waktu itu mereka dianggap sedang mabuk. Petrus menjelaskan bahwa yang mereka terima itu, kepenuhan Roh Kudus itu, itulah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel pada hari-hari terakhir di dalam catatan Nabi Yoel. Bahwa pada hari terakhir Allah akan mencurahkan rohnya begini. Di dalam Nabi Yoel dikatakan begini. Pada hari Tuhan kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki, ya, Yoel pasal 2 ya, ayat 28 ya. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-turunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Lalu ayat yang paralel juga yang disampaikan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul dikatakan begini. Di dalam Kisah pasal 2 ayat 38 mulai dari 37 saya baca. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya, ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud. Ayat 17 ya, Ayat 17 ya, ayat 17, oke. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat dan seterusnya. Lalu di ayat 27 orang terharu. Ada yang percaya, ada yang menolak. Dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itulah yang 9 tadi. Dan juga 7 karunia pelayanan. Sebab bagi kamulah janji itu. Sebab bagi kamulah janji itu. Petrus berbicara saat itu kepada orang banyak itu.
Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sampai hari ini Tuhan masih memanggil? Berarti karunia Roh Kudus masih berlaku. Ayat ini yang mengatakan. Ini bukan implisit, ini eksplisit. Ini secara terus terang. Sampai hari ini. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya tidak memiliki karunia Roh Kudus, saudara tidak akan bisa mampu menjadi orang Kristen yang sejati. Karena karunia-karunia itu fungsinya membangun. Karunia-karunia itu berfungsi membangun. Ada 9 karunia di dalam gereja. Tapi orang lebih berfokus kepada berbahasa roh. Glosolali atau senulali. Di sana ada mujizat. Apa itu mujizat? Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati bisa dibangkitkan. Tujuannya ialah membangun jemaat. Tuhan mau manusia itu dipulihkan kembali setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam peristiwa Kejadian pasal 3, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia kehilangan gambar diri Allah, kehilangan karakter Allah. Manusia dirusak dosa, sehingga pikiran manusia tidak lagi berasal dari Allah, tapi berasal dari pengetahuan, dari buah pohon pengetahuan. Mulailah manusia berpikir masing-masing menurut caranya, menurut pendapatnya, menurut kehendaknya. Dan Allah ingin kembali memulihkan umatnya. Karena dalam rencana Allah tidak ada rencana yang gagal. Manusia yang sudah dirusak oleh dosa, oleh karena makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, manusia masing-masing berjalan menurut keinginan hatinya, menurut pikirannya, menurut kehendaknya. Lalu masing-masing mencari caranya sendiri untuk mengekspresikan religiusnya. Ada yang menyembah batu, yakin bahwa di batu itu ada kuasa. Ada yang mengekspresikan dirinya dengan patung, baik patung tuangan, baik patung pahana. Semua ditipu oleh iblis. Tidak ada yang memiliki pengertian yang benar. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji bahwa Allah akan memulihkan. Yaitu ketika Allah berbicara kepada ular itu, dikatakan bahwa aku membuat engkau, keturunan manusianya akan bermusuhan dengan engkau selamanya, dan anak keturunan manusianya akan menginjak kepalamu dan engkau meremukkan bumitnya. Itu secara implisit, tapi kenyataannya itu di kayu salib. Itu Tuhan menggambarkan, tapi realitasnya adalah Yesus di kayu salib dalam menebus dosa manusia. Oleh karenanya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mati di kayu salib,
maka selesailah semua segala pemulihan segala sesuatu selesailah di kayu salib ketika Yesus berkata tetelestai, sudah selesai. Yang tadinya gambar diri Allah yang ada dalam diri manusia yang dirusak oleh dosa itu dipulihkan bagi mereka yang percaya, bertobat dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan yang menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh Yesus, Roh Allah. Dan tidak hanya sampai di situ, Yesus memperlengkapi dengan Roh Kudus. Dan kita juga harus bayar harga. Barang siapa yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, telah dibeli Yesus dari maut, sehingga orang itu dipindahkan dari maut kepada hidup ke dalam bahasa yang paling gampang, manusia itu telah dibeli dengan lunas, atau manusia itu telah diubahkan dari manusia berdosa menjadi anak-anak Allah. Orang berdosa itu yang terima Yesus diubah menjadi anak-anak Allah. Inilah peristiwa yang luar biasa. Kalau ada orang yang bisa mengubah kucing menjadi gajah, itu biasa itu, gak sebanding dengan orang berdosa diubah menjadi anak-anak Allah. Dan orang yang sudah diubah menjadi anak-anak Allah akan tiba waktunya sehakikat dengan Allah. Itu tertulis di dalam Roma pasal 28 ayat 30. Kristus Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan kita akan serupa dengan Yesus, dipulihkan kembali. Amin. Tapi tanpa pimpinan Roh Kudus tidak akan mungkin bisa perjalanan kita sempurna. Kenapa Allah memperlengkapi orang dengan Roh Kudus? Karena Roh Allah juga bekerja di dunia ini. Di dunia ini hanya ada dua roh yang bekerja. Todi nahoda, todi porbadia. Orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, todi porbadia, akan dikerjai oleh roh jahat atau todi nahoda. Orang akan ditipu oleh todi nahoda. Roh Allah itu ada di segala tempat, tidak bisa dibatasi ruang dan waktu, omnipresent. Tapi kalau roh jahat itu banyak, kita nggak tahu berapa puluh miliar. Karena malaikat-malaikat itu adalah malaikat-malaikat yang diusir oleh Allah ketika malaikat itu berdosa dan memberontak bersama Lucifer. Jadi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, kita tidak akan bisa berjalan dengan benar. Dan itu tidak cukup, semua karunia-karunia Roh Kudus itu sangat memperlengkapi. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Allah berulang-ulang kali. Selalu dikatakan, bertindaklah hati-hati. Jangan lupa memperkatakan Taurat ini. Banyak ayat lain yang mendukung. Asana tumangi wadoro haporsiau dia haporsiau ini siang Kristus atau Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul oleh pendengaran akan berkata Kristus. Jadi kalau mau selamat, apa yang dikatakan Yesus, apa yang disampaikan Roh, maka yang ada di otak kita ini, harus otak kita ini dipenuhi firman, supaya tidak ada memori yang dari dunia ini bisa lengket di memori kita ini. Karena apa yang di memori itu yang di hati. Jadi saudara, Roh
memperlengkapi. Itulah yang kita rayakan hari ini, di mana gereja mudah-mudahan dibangun dengan karunia Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh, dan baptisan api. Apa itu baptisan api? Pembentukan Tuhan di dalam karakter orang-orang percaya supaya karakternya berubah menjadi karakter Kristus. Emas kalau mau dimurnikan dia harus dibakar dengan api. Orang percaya kalau mau dimurnikan dia harus dibaptis oleh api. Yaitu masalah dan persoalan yang dihadapi di dalam hidup ini dibentuk oleh pengalaman yang berasal dari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan membenturkan kita kepada suatu masalah, tapi kalau tidak kuat, game over. Tuhan kadang-kadang membenturkan kita dengan segala persoalan. Ketika kita masuk dalam persoalan itu, apakah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kemampuan kita untuk keluar dari masalah itu? Hanya dua ayat yang bisa menyelesaikan ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Semua bisa diselesaikan. Tidak ada permasalahan manusia yang tidak bisa diselesaikan Tuhan kalau orang itu mengandalkan Tuhan. Karunia-karunia diberikan untuk memperlengkapi. Saya mau cerita, ada suatu buku yang pernah saya baca dulu waktu masih kami kuliah di STT Bethesda. Ada satu buku yang sangat menarik. Saya lupa waktu itu siapa pengarangnya, tapi saya tokohnya tahu, masih ingat, Nona Emma ya. Karena sudah lama kali, karena sudah hampir 20 tahun yang lalu. Hampir lebih 20 tahun yang lalu. Waktu itu ceritanya begini. Nona Emma ini hidup di New York ya. Dia hidup di sebuah apartemen yang mewah. Jendelanya saja, kamarnya saja ada 12. Ya, kamarnya ada 12. Dia tinggal di rumah di apartemen yang mewah. Tapi orang ini ketika dia hidup, orang yang paling menderita. Jendela kamarnya tidak memiliki horden. Pakaiannya pakaian kumal. Untuk alat pemanas dia tidak mempergunakan listrik. Dia tidak mempergunakan kayu. Dia pergi mencari karton-karton ke tong-tong sampah. Itulah dibakarnya untuk pemanas. Makanannya sehari-harinya sangat sederhana. Kalau tidak hotdog, apalagi burger, tidak pernah masak. Karena itu makanan yang paling simpel, makanan orang miskin, makanan murahan. Dia hidup sendiri. Dan dia hidup sama nasibnya dengan orang-orang homeless. Dia punya rumah tapi cara hidupnya homeless, seperti gelandangan, tunawisma. Suatu waktu Nona Emma ini meninggal dunia. Lalu diurus oleh negara karena dia tidak punya keturunan dan tidak menikah. Ternyata Bapak Ibu, ketika dia waktu rumah ini dibereskan nama orang dinas sosial, di lemarinya terdapat $500.000 uang tunai cash. Selain itu obligasi, surat-surat berharga, saham. Orang kaya tapi
tapi hidupnya miskin, menderita sampai mati kedinginan. Dan matinya dicatat mati kedinginan. Allah dihulitna karena kikirnya dan pelitnya. Sementara dia punya duit $500.000 itu bukan duit yang sedikit Bapak Ibu. Itu duit yang banyak. Coba kurs sekarang 15.000. Berapa miliar? Kita bayangkan dulu 10.000 aja, berapa miliar? Kalau 10.000 5 miliar. Berapa miliar nih? Selain itu obligasi, surat-surat berharga. Tapi dia mati di dalam kemiskinan, mati di dalam kepelitannya. Padahal dia punya apartemen, dia punya kamarnya 12. Tapi hidupnya menderita. Cara hidupnya gelandangan. Orang Kristen pun yang tidak mempergunakan karunia-karunia Roh Kudus sama seperti itu. Padahal karunia itu diberikan untuk memperlengkapi jemaat, memperlengkapi setiap orang. Karena dengan itulah dia bisa melakukan hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Orang yang tidak memiliki karunia Roh Kudus dan tidak mempergunakan karunia Roh Kudus, kasihan. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Allah hadir di dalam pribadi Roh Kudus. Kalau kita tidak hidup di dalam Roh Kudus, sama seperti orang kaya yang tapi hidupnya miskin menderita. Saya sangat terkesan sampai hari ini saya tetap ingat itu. Nona Emma. Obligasi, surat berharga bertumpuk-tumpuk di lemarinya. Uang tunai $500.000. Tapi sehari-hari karena dia ada surat obligasi, ada saham. Artinya setiap tahun, setiap bulan, setiap tahun dia menerima bagi hasil. Itu sama seperti yang ku tahu cerita ini. Kaya raya, makan kacang asin, diocok-ocok, dibondot. Setiap makan kacang asin, dibondot. Nanti BAB ditampung, lalu dicuci, dijemur lagi, baru digoreng lagi, baru dimakan. Saking pelitnya. Padahal kita hidup ini dari kemurahan. Kenapa tidak kita pergunakan kemurahannya? Termasuk karunia-karunia Roh Kudus itulah yang disebut kemurahan Allah. Amin. Supaya mempermudah kita dalam menjalani hidup ini, supaya mempermudah kita untuk menghadapi situasi dan masalah. Kalau orang penuh Roh Kudus bisa dikerjai setan? Tidak, karena dikatakan di dalam Markus pasal 16, tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Mereka akan berbahasa asing. Itulah tadi berbahasa roh. Glosolagi. Dan ketika mereka mengusir setan undur. Dan ketika mereka minum racun maut di patung ular tidak binasa. Dan ketika mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Gak perlu ke dokter. Karena untuk mempermudah kita karunia itu. Tapi banyak orang tidak suka dan tidak mau. Lebih mengandalkan ada kedokteran. Ini roh Allah yang bekerja untuk mempermudah kita. Karena nggak bisa hati orang berubah kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakan. Amin. Saya cerita ya, saya sendiri. Saya dulu otak saya ini jahat ini. Selalu dalam pikiranku begini waktu belum bertobat, macam mana lo
siapa ini si Cina ini berpindah di ke apa ke kantongku. Gimana si asing ini? Selalu keinginanku begitu. Karena maaf kata hampir seumur hidup aku tidak pernah bekerja. Hanya di pasaran, hanya mengolah. Jadi selalu pikiranku bagaimana, bayangkan aja ketuaku aja suruh, "Pom, ambil dulu bulanan kita ke sana." Ambil, bulanan, kasih 60.000. Nanti aku bilang sama ketua, "Bang, gimana itu bang? Kenapa? Udah mau cekek tadi topi itu. Kenapa? Masa 40 dikasih bang? Udah mau matikan, udah lah nggak apa-apa, bagi dua kita. Aku kasih 20 sama dia, padahal 20 lagi sudah aku kantongin. Sedangkan ketua aku aja pola, apa lagi orang lain. Tapi setelah terima Yesus, gak tahu lagi aku caranya mengotot-otot orang. Gak pernah ada lagi keinginanku untuk menginginkan uang orang lain. Itulah hati yang diubahkan oleh Tuhan. Maka ada lagu itu, ubah hatiku seputih salju. Tidak akan bisa orang berubah kalau bukan Tuhan yang mengubah. Mustahil. Mustahil orang bisa berubah kalau bukan Roh Allah yang mengubah. Tidak bisa. Tidak akan mungkin. Kalau ada orang berubah secara normatif, itu bukan karena pertobatan. Itu karena tuntutan hal yang normatif. Tapi kalau orang yang terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, otomatis diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, rusaklah image Allah, rusak citra Allah. Imago Dei, gambar diri Allah rusak dalam pribadi orang itu, dirusak oleh dosa. Maka yang bisa mengubahkan itu, memulihkan itu darah Yesus yang mati di kayu salib, menebus, lalu memindahkan orang dari maut kepada hidup kekal. Lalu Roh Kudus yang menjadi guru, Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang mengajari. Todi Porbadia dan mengajari. Coba kalau orang sudah penuh Roh Kudus, ditengoknya pas dia nggak punya duit, ditengoknya ada barang di situ, jatuh apa, ada yang duit orang situ, terus gini dia mau ngambil itu. Tapi kalau nggak ada Roh Kudusnya, langsung gitu, pura-pura langsung ambil. Orang yang dipulihkan oleh Allah dan memiliki Roh Kudus, maka hati nuraninya hidup kembali. Dan orang yang tidak menerima Yesus, yang menolak Yesus, yang menolak Roh Kudus, hati nuraninya mati. Jadi hati nurani itu hanya Yesus yang bisa memulihkan, hanya Roh Kudus yang bisa menghidupkan itu kembali, menyalakan itu kembali. Makanya orang yang tidak penuh Roh Kudus gampang jatuh ke dalam dosa. Pendeta-pendeta yang tidak dipimpin Roh, yang tidak penuh Roh Kudus, makanya gampang-gampang selingkuh. Bukan karena pintarnya berkhotbah, pintarnya meyakinkan orang, tapi Roh Allah. Kalau tidak ada Roh Allah dalam dirimu, gampang jatuh, karena kependetaannya dijaga secara normatif, artinya norma-norma yang menjaga.
Karena takut penilaian orang, bukan takut penilaian Tuhan. Karena orang-orang yang hidup secara normatif, dia hanya takut sama orang, tidak takut sama Tuhan. Kalau tidak ada orang lain yang menyaksikan, dia bisa melakukan kejahatan. Tapi kalau ada roh Tuhan, maka orang itu akan gentar melakukan dosa apapun. Dan kadang tersihir dengan apa ini. Tapi kalau dia terlalu lama, roh Tuhan mengingat, merasa berdosa, minta ampun. Bukan karena nonton porno, bukan, tapi karena terlalu lama nonton HP atau lihat HP. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Pentakosta. Artinya gereja Tuhan yang dibangun oleh Tuhan, yang dimulai di Yerusalem, ke Yudea, ke seluruh dunia, sampai ke Sukadono ini hari ini. Semuanya karena kehendak Allah, rencana Allah. Dan kalau saudara dan saya mau bertahan sampai kedatangan Yesus yang kali kedua, saudara dan saya harus dipimpin oleh Roh. Amin. Karena dikatakan oleh Petrus, kepadamulah janji itu, kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, kepada sebanyak orang dipanggil oleh Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih memanggil. Sampai hari ini karunia itu. Lalu orang-orang bilang untuk pembenaran, najolu dui Roh Kudusi, saudari dambe. Roh Kudus jadi istirahat. Roh Kudus itu kan aktif. Roh Kudus itu kan Allah. Allah itu bekerja. Roh Kudus itu bekerja bukan secara temporal. Allah itu bekerja secara terus menerus. Kadang-kadang di orang Batak gini, ada sedikit anekdot. Misalnya amat tei juga tiba-tiba baik kan, nasong roh di perbedaan. Nggak ada tuh di perbedaan bekerja secara temporal. Tapi memang orang tidak bisa berubah kalau bukan Roh Kudus yang mengajarkan. Orang tidak bisa terima Yesus dengan sadar. Dengan sadar. Bukan seperti Kristen sekarang, karena Kristen sekarang ini kan kebanyakan Kristen warisan. Kalau dia belajar agama lain, mungkin dia bisa lebih tertarik dan meninggalkan kekristenan itu, karena tidak berakar. Karena kita ini kan dari opung ke orang tua, ke anak, karena kita warisi. Belum tentu kekristenan kita ini karena kesadaran, karena mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan insya. Itu kata di kata Yohanes Pembaptis. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 9 karunia Roh Kudus untuk membangun. Kalau kita mau selamat sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang, maka karunia Roh Kudus ini harus dipelihara. Amin. Harus dipelihara. Harus dipelihara. Harus dipelihara. Dan di dalam 1 Korintus pasal 14 dikatakan, ya, 1 Korintus pasal 14 dikatakan begini.
Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Ini perintah enggak? Ini perintah. Ini Alkitabiah. Kejarlah kasih. Kasih juga harus dikejar. Bukan pasif. Bukan menunggu dikasihi. Tapi aktif mengasihi. Kejarlah kasih. Dan yang kedua, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Itu perintah. 1 Korintus pasal 14, perintah pasal ayat 1. Kejarlah kasih. Bukan kita yang menunggu kasih, tapi kita yang aktif mengasihi. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia bernubuat, menyampaikan pesan Allah. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun dan menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Bagus, karunia roh, bahasa roh juga bagus untuk membangun diri. Karena begini, karena karunia Roh Kudus itu adalah dinamis. Dinamis, asal kata dari dinamo. Jadi kalau dinamo itu turbinnya diputar, maka menghasilkan listrik atau energi. Jadi kalau kita berbahasa roh itu membangun kita. Energi yang dari roh Allah, yang dari Yesus itu aktif. Maka kita akan menerima kuasa. Tapi yang terutama bernubuat. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, di dalam perayaan Minggu Pentakosta, saya hanya mengingatkan supaya kita aktif. Yang belum menerima karunia Roh Kudus, usahakan. Saya nggak bisa memberi saudara karunia Roh Kudus. Allah yang kasihnya dingin, kejar. Jangan pasif. Kerjakan. Berusaha. Buat yang terbaik untuk Tuhan. Jangan menunggu dikasihi. Kita ini selalu menunggu dikasihi. Siapa yang baik sama kita baru kita baik. Siapa yang mengundang kita baru kita undang. Makanya kalau orang Batak itu kasih orang Batak itu secara umum kasih apa namanya? Bukan seperti kasih yang dimaksud di Alkitab ini. Contohnya Bapak Ibu saya undang di dalam pesta saya. Nanti Bapak Ibu kasih 10.000, nanti kalau Bapak Ibu undang saya, balikan lagi 10.000. Nasa itu nama sedilian, tupak na. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mengundang saya bikin pesta, Bapak Ibu juga nggak saya undang. Maka lakulah adat, adong tiba, adong ton. Itulah kasih orang Batak, jangan tersinggung. Tapi kalau kasih Allah tidak melihat warna kulit, tidak melihat posisi, jabatan, kedudukan, tidak melihat fisik, tapi mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Itulah yang mau saya sampaikan. Saudara tidak akan mampu melakukan apapun
pekerjaan Allah, tidak akan mampu melayani, tidak akan mampu mengasihi Allah, tidak akan mampu hidup di hadapan Allah kalau saudara tidak dituntun oleh Roh Allah, kalau saudara tidak dipenuhi oleh Roh Allah. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan membawa kita tetap di dalam rencana Tuhan. Amin. Saya undang kita